Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesehatan dan kemampuan untuk bisa hadir pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam yang Nabi besar kita Muhammad SAW. Para hadirin sekalian, suatu perbedaan mengemban fungsi yaitu menumpuk persaudara. Walaupun hal tersebut telah dibuktikan dengan fakta konkret pada dari zaman ke zaman, namun di samping fakta yang positif itu terdapat pula fakta yang negatif, yaitu fakta perpecahan antara manusia yang kesemuanya bersumber pada perbedaan. Perpecahan tidak akan terjadi jikalau tidak ada konflik terlebih dahulu. Jika dipelajari, pemicu dari konflik-konflik tersebut adalah hal-hal kecil yang dapat dikategorikan sebagai kasus kriminal biasa. Dan perbedaan itulah yang timbul yang namanya konflik horizontal. Konflik horizontal yang ada di Indonesia sering disebabkan oleh bernuansa sara, suku, agama, ras, dan golongan. Jika dilihat dari keadaan saat ini, kita sering mendengar konflik sosial yang bersumber dari sebuah perbedaan. Hal itu disebabkan oleh kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, golongan. Sara dianggap sebagai penyebab utama terjadinya konflik horizontal. Namun karena sistem sara tersebut, maka perkara kecil yang dibesar-besarkan dan perbedaan sara menjadi katalisator. Selain adanya perbedaan sara, konflik cepat membesar karena masyarakat mempunyai karakter dalam tanda kutip sumbu pendek atau mudah terbakar dan meledak. Pendeknya sumbu ini menghalangi akal sehat dan kesabaran untuk berpikir menghargai perbedaan. Hal-hal kecil dengan cepat meledak jika pelakunya berada di sisi sara. Sementara hal-hal yang lebih besar mudah diterima jika pelakunya di kelompok yang sama. Dan terkadang perbedaan doktrin dan sikap, perbedaan suku, ras, umat beragama, perbedaan tingkat kebudayaan, dan masalah mayoritas dan minoritas, sehingga filosofi Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia belum mampu menyatukan masyarakat dan mendinginkan suasana jika terjadi konflik. Untuk menghindari kesimpulan, saya akan membatasi masalah yang akan dibahas, yang terdiri dari yang pertama, apakah itu konflik dan konflik horizontal. Yang kedua, konflik penyebab terjadinya horizontal di masyarakat. Yang ketiga, bagaimana bentuk penyelesaian mengenai konflik horizontal di masyarakat. Dan yang keempat, apa saja contoh konflik horizontal yang terjadi di masyarakat saat ini. Dan tujuan dari orasi saya antara lain untuk memberikan paham tentang konflik dan konflik horizontal, untuk mengetahui faktor penyebab konflik horizontal di dalam masyarakat, untuk mengetahui bentuk penyelesaian mengenai konflik horizontal di dalam masyarakat, untuk mengetahui contoh kasus horizontal dan terjadi di masyarakat saat ini. Baiklah, sebelum kita lebih lanjut mengetahui konflik yang terjadi pada masyarakat kita, alangkah baiknya kita lebih dahulu mengetahui apa itu konflik dan konflik horizontal. Konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu configere, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Konflik merupakan gejala sosial yang berasal dari inherent dalam masyarakat, yang tentunya masyarakatlah arena
pertentangan dan integrasi dalam senantiasa berlangsung. Perbedaan yang bersamaan kepentingan merupakan penyebab konflik dan integrasi sosial yang selalu mengatasi kehidupan, yang selalu mengisi kehidupan sosial. Menurut Hirmach 1996, mengidentifikasi konflik sebagai kondisi yang dipersiapkan pihak tertentu, baik individu, kelompok, dan lainnya yang merasakan ketidaksesuaian tujuan dan peluang. Menurut Robbins tahun 2006, memberi pengertian konflik sebagai proses yang berawal dari suatu pihak menganggap pihak lain secara negatif, memengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian pihak pertama. Konflik dapat dibedakan berdasarkan posisi perilaku konflik. Yang berkonflik terdiri konflik vertikal dan horizontal. Bicara tentang konflik horizontal, konflik ini merupakan konflik terjadi di kalangan masyarakat atau rakyat itu sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Artinya, konflik tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Misalnya, contoh dari konflik ini adalah konflik antar karyawan, konflik sesama petani, dan sebagainya. Konflik horizontal biasanya terjadi dalam struktur masyarakat yang menjemuk secara kultural seperti suku, bangsa, agama, ras, dan menjemuk sosial. Dalam arti perbedaan pekerjaan seperti pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor penyebab terjadi konflik horizontal di dalam masyarakat. Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik horizontal yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, yang status sosial dan kekuasaan yang jumlahnya tersedia sangat terbatas, dengan pembagian yang tidak merata di dalam masyarakat. Namun beberapa sosiolog menjabarkan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara lain itu: yang pertama, perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik seperti ini terjadi bentrokan pendirian dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan lawan di sini tidak selalu diartikan sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau penyebaran pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satupun individu yang memiliki karakter yang sama, sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebut yang mempengaruhi timbulnya konflik horizontal. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang ditujukan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya yang adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian,
maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan konflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana perbedaan pendirian, kebudayaan, kepentingan, dan berbaginya tersebut di atas sering terjadi pada situasi perubahan sosial. Dengan demikian, perubahan-perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat diartikan sebagai penyebab juga terjadinya peningkatan konflik horizontal di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat mengakibatkan perubahan sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat. Konflik horizontal terjadi manakala terdapat benturan kepentingan dalam rumusan lain dapat ditemukan. Konflik horizontal terjadi jika ada pihak yang diperlakukan tidak menyenangkan. Manakala titik kemarahan sudah mencapai batas, potensi konflik terjadi manakala terjadi kontak antar manusia sebagai individu yang terorganisasi dalam kelompok. Individu ingin mencari jalan untuk mengetahui tujuannya. Baiklah, dari beberapa penyebab faktor konflik di atas, bagaimana bentuk penyelesaian mengenai konflik horizontal di dalam masyarakat saat ini? Secara sosiologis, proses sosiologi dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan dan proses sosial yang menceraikan. Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas, dan sebagainya. Sebaliknya, proses sosial yang bersifat disosiatif mengarah kepada terciptanya nilai-nilai negatif atau sosial seperti kebencian, permusuhan, egois, dan sebagainya. Jadi, proses sosial dapat dikatakan sebagai proses positif. Proses sosial yang disosiatif disebut sebagai proses negatif. Sehubung dengan ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha penyelesaian konflik horizontal. Berikut adalah bentuk-bentuk cara mengendalikan konflik. Di antara yang pertama, konsilasi. Pengadilan semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan timbulnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Yang kedua adalah mediasi. Bentuk pengadilan ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Yang ketiga adalah arbitrasi. Berasal dari kata Latin yaitu arbitrum, artinya melalui pengadilan. Dengan seseorang hakim sebagai pengambil keputusan, arbitrasi berbeda dengan konsilasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan dengan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Artinya, keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi. Yang terakhir adalah perwasiatan. Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk
memberi keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Dan berikut adalah contoh dari konflik horizontal dalam masyarakat, yaitu antaranya adalah tawuran antar pelajar. Kejadian ini sangat sering terjadi di dalam masyarakat kita. Beberapa sekolah menengah di berbagai daerah menjadi pelaku rutin dalam konflik ini. Banyak sekali hal yang menjadi penyebab munculnya konflik ini. Tawuran tersebut salah satu contoh konflik horizontal karena pelakunya yang terlibat adalah kelompok siswa yang memiliki status yang sama dalam masyarakat. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari orasi saya ialah konflik horizontal merupakan konflik kriminologi yang terjadi antar individu atau kelompok organisasi yang memiliki kedudukan yang sama atau setara. Konflik ini dapat menjadi sebagai akibat dikurangnya komunikasi dua belah pihak yang setara, bentuk perspektif yang ada di antara dua belah pihak yang ternyata dapat berubah bentuk pendapat, dan atau faktor yang paling penting yaitu perbedaan yang jelas atau mencolok. Konflik horizontal yang ada di Indonesia sering disebabkan dalam nuansa sara. Jika dilihat keadaan ini, kita sering mendengar beberapa konflik yang bersumber dari beberapa perbedaan. Hal itu disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan bangsa. Dianggap sebagai penyebab utama sebagai sebuah konflik horizontal. Namun karena sistem sara tersebut, maka perkara kecil yang dibesar-besarkan dan perbedaan sara menjadi katalisator. Baiklah, sekian dari orasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.